Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat AG dimanapun sahabat berada. Kali ini kita akan coba untuk melihat sejauh mana elektabilitas masing-masing kandidat calon yang tiga ini. Dari kita kutip sedikit hasil dari LSN yang merilis hasil surveinya yang terbaru yang dilakukan mulai tanggal 2 sampai tanggal 11 kalau tidak keliru sahabat AG, di mana LSN merilis hasil tentang surveinya tentang dinamika persaingan bakal calon presiden papan atas di daerah. Survei ini melibatkan kekuatan kandidat di pertempuran paling sengit, yakni di Pulau Jawa. Kembali lagi, Pulau Jawa adalah merupakan daerah yang cukup menjanjikan bagi kandidat calon presiden, di mana Prabowo Subianto masih menguasai Jawa Barat, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, dan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Nah, artinya di masing-masing daerah ini sudah dikuasai oleh masing-masing kandidat. Meski demikian tentu ada pemilih di antara calon yang lain meskipun dikuasai oleh salah satu kandidat di daerah tersebut. Namun elektabilitasnya tidak sepadan kira-kira dengan calon yang sudah menguasai daerah tersebut. Sahabat AG, jika Pilpres dilaksanakan hari ini, Prabowo masih akan tetap juara di tatar Sunda seperti pada 2 Pilpres sebelumnya. Ganjar tak tergoyahkan di Jawa Tengah juga, dan Anies berjaya di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil survei LSN ini, Prabowo Subianto memang masih belum tergoyahkan hegemoninya di Jawa Barat. Walaupun ada dugaan bahwa Anies Baswedan berhasil menggerus kantong-kantong suara Prabowo di tanah Sunda. Namun hal itu belum bisa dibuktikan secara penuh. Dikatakan bahwa Jawa Barat masih tetap loyal terhadap Prabowo Subianto sebagaimana yang telah terjadi di Pilpres 2019 yang lalu. Dikatakan kepada responden bila Pilpres dilakukan saat ini, kira-kira responden akan memilih siapa. Kurang lebih sekitar 58,4% responden di Jawa Barat mengaku akan memilih Prabowo Subianto dalam simulasi 3 calon presiden. Sedangkan nama Anies Baswedan yang telah banyak bersafari bersama Partai Nasdem di berbagai daerah Jawa Barat ternyata hanya menurut LSN hanya baru memperoleh 24,8%. Adapun Ganjar Pranowo yang juga aktif bersosialisasi di tanah Sunda ini hanya mendapat dukungan atau elektabilitas sebesar 13,2%. Sisanya kurang lebih 3,6% belum punya pilihan. Selain di Jawa Barat, Prabowo Subianto juga masih menjadi pemenang di tanah Jawara Banten. Di survei yang terdahulu, Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta sempat kita dengarkan bahwa dikuasai oleh Anies Baswedan. Namun kali ini hasil survei LSN menunjukkan bahwa di Banten itu dikuasai oleh Prabowo. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, dalam simulasi 3 nama capres tersebut sebanyak 48,6% responden menyatakan pilihannya pada Prabowo, kemudian sebanyak 29,7% responden menjatuhkan pilihan pada Anies Baswedan. Sedangkan kurang lebih 18,9% mengaku akan memilih Ganjar Pranowo. Sementara sebanyak 2,8% responden mengaku belum punya pilihan. Ini sahabat AG di Provinsi Banten.
Dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa, Anies hanya unggulnya di Jakarta sementara ini. Ini terlihat dengan jawaban responden dengan pertanyaan jika Pilpres berlangsung saat ini dan hanya diikuti oleh 3 capres, maka sebanyak 40,5% responden yang menjadi warga DKI mengaku akan tetap loyal terhadap Anies Baswedan. Sementara itu, Prabowo dan Ganjar di Jakarta masih di bawah Anies dan bersaing ketat. Di mana Prabowo di Jakarta hanya kurang lebih mendapatkan 27,4% elektabilitasnya, sedangkan Ganjar kurang lebih 26,9%, sedangkan sisanya 5,2% belum punya pilihan. Adapun di Provinsi Jawa Tengah, sahabat AG masih tetap menjadi kandang banteng yang sulit diobrak oleh tokoh-tokoh dari luar PDI Perjuangan. Ganjar Pranowo, petugas partai berlogo kepala banteng tersebut, unggul atas Prabowo dan Anies Baswedan di Jawa Tengah. Ada beberapa data yang didapatkan di Jawa Tengah bila Pilpres dilakukan saat ini. Kurang lebih sebanyak 56,6% responden mengatakan akan memilih Ganjar selaku gubernur saat ini, kemudian 30,1% menyatakan ke Prabowo dan 10,8% ke Anies Baswedan. Sisa kurang lebih 2,5% responden belum punya pilihan atau tidak memilih salah satu dari 3 capres tersebut. Selain di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga unggul atas kompetitornya di daerah istimewa Yogyakarta. Namun keunggulan Ganjar di DIY ini tidak mutlak seperti di Jawa Tengah, tempat di mana ia menjadi gubernur. Jika Pilpres dilakukan saat ini di DIY, maka kurang lebih 39,8% responden mengaku akan memilih Ganjar, kemudian 35,6% memilih Prabowo dan 22,5% akan memilih Anies Baswedan. Sementara di Jawa Timur, di mana kita ketahui bahwa Jawa Timur adalah wilayahnya Khofifah, ini tentu akan menjadi daerah battleground untuk kandidat-kandidat ini. Seperti pada 2 Pilpres sebelumnya, Provinsi Jawa Timur nampaknya tetap akan menjadi medan pertempuran paling keras dari para capres, terutama Prabowo maupun Ganjar. Dalam semua Pilpres sebelumnya, capres yang bisa menguasai Jawa Timur selalu memenangkan Pilpres. Dengan demikian, Jawa Timur selain menjadi battleground, paling sedikit juga akan menjadi daerah penentu kemenangan seorang capres. Berdasarkan hasil survei LSN ini, jika Pilpres hanya diikuti 3 capres di Jawa Timur, maka Prabowo Subianto dan Ganjar bersaing ketat menjadi pemenang. Sebanyak kurang lebih 42,1% responden mengaku akan memilih Prabowo, sementara Ganjar dipilih kurang lebih oleh 41,9% responden dan Anies di sekitar 13,5% responden. Sahabat AG dimanapun sahabat berada, Ganjar Pranowo unggul atas Prabowo dan Anies di daerah Mataraman atau beberapa kabupaten kota di bagian barat provinsi tersebut. Sedangkan Prabowo Subianto dominan di Madura dan daerah-daerah Tapal Kuda. Jika sosialisasi Partai Gerindra dan PKB terus berlanjut dan Prabowo didampingi calon wakil presiden yang disukai oleh warga Nahdliyin, bukan tidak mungkin. Dan begitu juga bila Anies Baswedan atau Ganjar akan didampingi oleh orang-orang Nahdliyin, barangkali ini akan menjadi penyumbang suara yang besar dan bisa menjadi pemenang di Pilpres mendatang. Isu bakal majunya pasangan Prabowo Khofifah yang sempat beredar belum lama ini nampaknya cukup mendongkrak elektabilitas Prabowo di Jawa Timur. Survei ini lagi sekali sahabat AG dilakukan tanggal 2 sampai dengan 11 Januari kemarin di 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa khususnya.
Populasi survei ini adalah seluruh penduduk yang berusia 17 tahun ke atas atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah. Dengan responden kurang lebih 1.200 dipilih melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertahap. Sahabat AG, daerah Lombok, Pulau Jawa, bagian Jawa Timur khususnya tentu akan menjadi perebutan calon kandidat presiden ini. Siapa yang akan mampu menguasai Jawa Timur, kita akan lihat tentunya apakah kemudian akan menjadi pemenang sebagaimana bukti-bukti di Pilpres yang terdahulu. Dan yang terpenting kemudian sahabat AG, kita akan mengikuti terus perkembangan survei-survei ini. Apakah kemudian di survei yang akan datang ada perubahan dari hasil survei yang dirilis oleh LSN hari ini. Demikian sahabat AG, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.